menikmati di mana kemarin tanggal 1 Juni peringatan hari lahirnya Pancasila dan saya mendengarkan pidato Pak Presiden Prabowo Subianto, di mana dalam pidato kenegaraan memperingati hari lahir Pancasila di tahun 2025. Untuk menyikapi, untuk menelaah, untuk kita dengarkan kembali apa isi dan maksud dan tujuan dari pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto. Di channel ini akan kita bahas daripada di mana pandangan itu dari pinggir jalan di mana saya pengangguran akan melihat, mencerna bagaimana maksud dan tujuan pidato daripada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kok Bapak Prabowo disebut terus? Oke, saya akan mulai dari sekarang. Tapi sebelum mulai saya akan minum kopi dulu supaya semakin semangat kita menyikapi pidato kenegaraan di mana itu? Gedung Pancasila. Halo semua, salam semua, selamat semua. Bersama Broton yang selalu omon-omon, sok tahu menyikapi kondisi bangsa dan negara, situasi politik, ekonomi maupun apa sajalah. Yang penting di sini Broton hanya berkonten mengeluarkan unek-unek atau mau mengambil pelajaran daripada pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto di hari lahir, di peringatan hari lahir Pancasila di Gedung Pancasila Jakarta tanggal 1 Juni 2025. Pada inti dan pokok masalahnya, beliau mengingatkan kita semua untuk selalu mengenang jasa para pahlawan, para founding father, atau pendiri bangsa. Dan sebelum itu, di mana sejarah kita sampai saat ini dirangkai dari ujung sana, di mana nanti akan dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan yang katanya akan menulis, kok jadi nyasar ke sini, menulis sejarah yang Indonesia sentris. Tapi yang jelas itu, ini menurut pengamatan Broton yang sudah tua ini dan selalu di pinggir jalan, sepertinya pendidikan kita akan bermasalah lagi. Kembali lagi ke pokok tema yang kita sedang perbincangkan dan kita omong-omongin. Omon-omon hanya sekedar omon-omon, melampiaskan pikiran di dalam tempurung yang selalu terkungkung dan terkurung supaya bisa menjadi konten yang kreatif. Di mana pidato Bapak Presiden Prabowo juga mengingatkan supaya tata kelola pemerintahan, di mana institusi-institusi negara itu harus bersih dan jangan nipu rakyat, jangan membohongi rakyat, jangan ngapusi lah pokoknya.
Yang jelas intinya itu, jadi harap berhati-hati bagi yang suka tikung itu, yang suka kong kali kong, yang suka korupsi. Nanti kalau ketahuan akan disikat sama Pak Prabowo. Itu ya, hati-hati. Saya juga pengen bisa untuk berkorupsi. Tapi mendingan hanya keinginan daripada tersampaikan ya toh. Hanya keinginan sebetulnya nggak ada masalah. Masalahnya pada saat ini yang penting tidak ketahuan. Itu masalahnya. Mengenai peringatan Pak Prabowo tadi, kita harus apresiasi bagaimana beliau menyerukan anti korupsi, dan kita harus cinta NKRI. Bahasa gaulnya, jangan ada dusta di antara kita, sepertinya itu. Sebentar. Kita lanjut lagi, sempat terjeda sebentar, tapi tidak ada masalah. Kembali lagi ke pokok masalah, di mana pidato Bapak Prabowo itu menyerukan untuk kita semua, khususnya para pejabat-pejabat negara, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi di negara Republik Indonesia, untuk mengabdi kepada rakyat. Nah, menurut saya semuanya memang sudah mengabdi kepada rakyat. Tentunya mereka punya rakyat masing-masing. Gitu ya. Itu intinya. Dimana yang ada di pendukung mereka atau tidak pendukung mereka, itu juga bagian daripada rakyat. Nah, begitu ya. Terlepas rakyat ini yang kebagian ya bersyukur, yang nggak kebagian ya tetap bersyukur. Yang penting kita masih berdiri menyaksikan kokoh damainya Indonesia Raya kita. Yang penting itu di kehidupan nyata harus selalu damai. Kita selalu bertegur sapa, tersenyum, tidak ada keributan yang berarti. Karena bangsa Indonesia, rakyat Indonesia itu sangat cinta damai. Mungkin ada gosok-gosokan sedikit, gontok-gontokan sedikit, selek-selek sedikit, yaitu masih dalam taraf wajar, karena memang kebersamaan memang harus ada sesuatu yang bikin gontok-gontokan, tapi pada akhirnya tetap harus damai. Begitu ya. Kembali lagi, di mana peringatan Bapak Prabowo di depan para pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia, entah itu dari ketua partai politik, dari mantan-mantan pejabat, khususnya mantan wakil presiden dan mantan presiden, dan juga yang sedang menjabat, itu diperingatkan supaya untuk mencintai negara kita ini apa adanya, dengan penuh semangat, dengan dedikasi tinggi. Jadi ingat Pak Dedi. Nah, sepertinya itu. Pak KDM memang luar biasa. Ini hanya selingan. Dimana beliau menginginkan para pembantunya, para birokrasi, para elit bangsa untuk selalu berpendirian teguh untuk memberantas korupsi, untuk memakmurkan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Karena apa? Karena kekayaan negara kita sangat luar biasa. Itu kata Pak Prabowo. Tapi sampai sekarang saya belum punya apa-apa. Makanya saya untuk merubah nasib, saya berusaha untuk konten ya.
Siapa tahu dengan berkonten ini banyak daripada pemirsa bisa mengapresiasi apa yang saya omongkan. Dan untuk para politisi, berpolitiklah sesuai adab yang benar. Jangan kemukakan hoak, jangan kemukakan perselisihan. Mengkritik boleh, itu tadi ya garis besar daripada pidato Bapak Prabowo. Jangan mengaduk-aduk, jangan mengadu domba. Mungkin negara-negara luar, negara-negara lain itu punya keinginan supaya bangsa kita hancur lebur. Dan ada sepertinya yang tidak menginginkan Indonesia gemah ripah loh jinawi. Nah, pokoknya itulah ya. Untuk sementara bahasan bruton daripada pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2025. Sekian dulu dari Bruton. Senang terus, mau tahu sip. Terima kasih. NKRI harga mati. Merdeka. Salam Pancasila.